Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku, Iin Ainas. Di video kali ini, aku akan mengajak kalian untuk mengenal keunikan-keunikan dan keanehan-keanehan yang terdapat di beberapa desa di seluruh dunia. Yang mana keunikan itu menjadi ciri khas dari desa-desa itu. Dan akhirnya keunikan-keunikan itu menjadikan desa-desa tersebut terkenal di mata dunia. Apa saja nama desa-desa tersebut dan mengapa desa-desa tersebut disebut unik, disebut aneh? Yuk langsung saja kita cross check satu persatu. Desa Nagoro terkenal sebagai desa dengan ratusan penghuni boneka yang dibuat menyerupai manusia. Kok bisa ya? Nah, jadi sebelum hadirnya penduduk boneka ini, dulunya desa Nagoro ini dihuni oleh 300 penduduk. Ya, 300 penduduk itu manusia ya tentunya. Sampai pada akhirnya terjadi penurunan populasi di Jepang termasuk di desa Nagoro ini. Pada tahun 2015 masih ada 35 penduduk yang mendiami desa ini. Lalu di tahun 2016 tinggal 30 sampai akhirnya hanya tersisa 27 penduduk di tahun 2019. Di antara penduduk yang tinggal di sana tidak ada satupun anak kecil dan usia termuda penduduk di desa Nagoro itu yaitu berusia 40 tahun. Nah, orang pertama yang mencetuskan pembuatan boneka-boneka ini adalah Tsukimi Ayano. Pada awalnya Tsukimi Ayano ini adalah penduduk awal yang meninggalkan desa Nagoro. Tapi pada tahun 2000-an dia kembali ke desa tersebut untuk merawat sang ayah. Dia melihat desa yang makin sepi karena penduduknya banyak yang meninggalkan desa, ada juga yang meninggal dan berbagai alasan lainnya. Hal ini membuat Ayano sedih. Dia kemudian menciptakan satu demi satu boneka seukuran manusia yang diletakkan di ladang, di rumah kosong, dan berbagai tempat di desa itu. Penduduk yang lain juga ikut-ikutan membuat boneka yang sama, kemudian diletakkan di pinggir-pinggir desa, seolah boneka tersebut menyerupai laki-laki yang memancing, sampai ada juga boneka anak-anak yang mengisi sekolah dasar. Ada yang dibuat unik juga seperti perempuan dengan kimono yang cantik. Bahkan ada juga yang dibuat seolah-olah seperti rombongan manusia yang tengah bermain ski. Boneka-boneka ini benar-benar dibuat seperti hidup dengan segala aktivitasnya. Ayano dan beberapa penduduk lain membuat boneka-boneka itu dari kain dan dibuat seukuran manusia aslinya. Tidak sembarangan boneka ya, mereka membuatnya mirip dengan penduduk yang pernah tinggal di sana. Aksesoris seperti topi, pakaian, make up itu juga diberikan untuk membuat boneka-boneka itu lebih terasa hidup dan lebih menarik. Setelah didandani, boneka-boneka tadi kemudian diletakkan sesuai dengan profesinya masing-masing. Dan hingga saat ini jumlah bonekanya yang ada di desa itu sudah lebih dari 400 buah. Jadi setelah ditinggalkan penduduknya, kini desa Nagoro justru menjadi desa wisata. Banyak wisatawan yang datang untuk melihat langsung bagaimana desa boneka ini bisa hidup meski manusia asli yang ada di sana justru tidak ada setengah daripada bonekanya. Bagaimana menurut kalian? Apakah tempat ini jadi menarik dikunjungi atau justru terasa seram? Coba tuliskan komentar kalian. Sekilas, desa Hogwey ini mirip dengan desa-desa kecil lainnya yang ada di Belanda. Hanya saja tidak ada anak-anak atau remaja di desa ini sebab seluruh penduduknya adalah para lansia pengidap Alzheimer atau lansia yang sudah pikun. Walaupun disebut sebagai desa, desa Hogwey ini sejatinya adalah fasilitas panti atau rumah asuh bagi pasien Alzheimer yang mengalami demensia akut. Hogwey ini didirikan pada tahun 2009 oleh Yvonne van Immerongen. Namanya susah banget. Yvonne van Immerongen di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan 23 unit rumah yang dilengkapi dengan taman untuk berjalan-jalan, minimarket, serta 7 ruangan bertema. Jadi ruangan-ruangan ini terdapat berbagai tempat alternatif untuk pasien lansia agar mereka dapat bersantai menikmati hobi dan kegemaran mereka masing-masing.
Beberapa contohnya nih, ada ruang seni untuk melukis dan menggambar, ruang seni rupa bagi yang hobi dan ingin mencoba membuat patung atau karya lain, serta ruang agama yang berisi musik serta buku-buku rohani. Jadi, para lansia di sini benar-benar tidak sadar kalau mereka sebenarnya ada di panti karena kegiatan mereka dibuat senormal mungkin selayaknya kehidupan orang sehari-hari. Selain kenyamanan, faktor keselamatan juga menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan ketika merawat pasien demensia. Karena fungsi memori otak mereka terganggu, pasien demensia sangat rentan untuk berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas dan akhirnya bisa membuat mereka tersesat. Akan tetapi di Hopeway, resiko tersebut dapat dihindari karena hanya ada satu gerbang yang berfungsi sebagai satu-satunya jalan masuk dan keluar ke desa tersebut. Dan tentunya para lansia pengidap demensia ini tidak dibiarkan berjalan-jalan di dalam desa tanpa pengawasan. Ada banyak sekali CCTV yang tersebar di desa tersebut, juga ada sekitar 250 staf yang bertugas untuk mengawasi, memberikan perhatian, serta mengurus berbagai keperluan 152 penduduk di desa ini. Seluruh staf mempunyai standar kompetensi untuk merawat pasien demensia dan disebar di berbagai bagian. Ada yang bekerja di salon, minimarket, toilet umum, hingga koki dan pengawas ruangan. Uniknya, hal paling utama yang tidak boleh dilakukan oleh petugas di sana adalah mengatakan kata tidak atau membantah perkataan pasien. Alasannya, pasien akan bereaksi marah atau bingung jika diperlakukan seperti itu. Padahal tujuan Hopeway ini adalah untuk membuat pasien merasakan ketenangan dan kenyamanan seperti layaknya di rumah sendiri. Lalu bagaimana caranya ya? Jadi triknya adalah dengan membelokkan pertanyaan atau bercerita ke arah lain. Karena ingatan mereka terganggu itu bukan berarti mereka tidak bisa berpikir. Contohnya, kalau misalnya ada pasien lansia yang ingin membeli permen karet misalnya, lalu petugas di toko itu tidak boleh bilang jangan beli permen karet, mungkin langsung dialihkan aja, mending beli ini aja, beli roti aja lebih enak, mungkin seperti itu kali ya. Salah satu desa di Perancis yang terletak di pesisir laut Mediterania, terdapat sebuah desa bersama Cap d'Agde atau Desa Bugil yang tak mengizinkan para pelancong yang ingin berwisata ke wilayahnya datang mengenakan pakaian. Jadi mereka datang harus melepas pakaian. Jika kedapatan memakai pakaian, petugas setempat akan memberikan denda yang terbilang tidak sedikit. Wow. Namun, aturan telanjang ini hanya berlaku pada siang hari. Ketika tiba malam hari, wisatawan boleh memakai baju karena dinginnya cuaca di sana. Wisatawan yang datang ke desa ini bebas mengunjungi pusat perbelanjaan, klub, bar, restoran, salon spa, tempat bermain, arena olahraga, sampai dengan pantai dengan tanpa memakai busana sama sekali. Wilayah Cap d'Agde ini memang sudah menjadi pusat kaum nudis sejak tahun 160-an dan di sini pengunjung tanpa busana memang sudah dilegalkan. Untuk memasuki wilayah ini, wisatawan harus memiliki kartu keanggotaan atau tiket masuk sebesar kurang lebih Rp300.000 yang bisa dibeli di pintu masuk. Untuk wisatawan asing tidak diharuskan memiliki keanggotaan nudis, namun disarankan untuk membuatnya untuk berjaga-jaga. Bagaimana kalian berniat mengunjungi wilayah ini? Coba tuliskan komentar di atas. Kurcaci atau manusia kerdil biasanya hanya kita temukan di dalam cerita dongeng Putri Salju atau film-film fantasi. Namun ternyata kita bisa menemukan sebuah desa yang dihuni oleh manusia-manusia kerdil di kehidupan nyata. Jadi sebuah desa yang bernama Yangtze di Beijing, Cina, terdapat 40% warga yang tinggal di sana memiliki tinggi badan hanya sekitar 90 cm dan yang paling pendek memiliki tinggi sekitar 60 cm saja. Tepatnya di desa ini dihuni oleh 80 orang penduduk dan 36 orang diantaranya bertubuh kerdil. Sampai saat ini ilmuwan pun belum bisa menemukan apa penyebab warga di desa ini bisa mengalami hal seperti itu. Para peneliti telah mencoba semua metode mulai dari menguji butiran tanah hingga air di wilayah itu untuk mengetahui alasan di balik kondisi tersebut.
Namun semua itu belum menemukan jawaban yang memuaskan. Menurut para tetua desa sendiri, pada tahun 1951 ada sebuah penyakit misterius ditemukan di wilayah tersebut yang menyebabkan para warganya memiliki kaki pendek. Wabah misterius itu menyerang anak-anak berusia antara 5 sampai 7 tahun. Akibat wabah tersebut, para warga berhenti tumbuh dan tetap bertubuh pendek hingga mereka tua. Bahkan ada beberapa yang mengalami kecacatan. Banyak versi mengenai legenda yang bercerita awal mula para penduduk tidak memiliki ukuran tubuh seperti manusia normal. Para tetua adat berpendapat desa itu dikutuk oleh para nenek moyang di Yangsi karena mereka tidak memberikan tempat pemakaman yang layak bagi nenek moyang mereka. Keyakinan lain menyebutkan desa Yangsi tidak baik untuk tempat tinggal menurut perhitungan Feng Shui. Namun cerita yang paling populer adalah cerita tentang seekor kura-kura. Menurut cerita, dulu ada seekor kura-kura hitam dengan kaki aneh yang ditemukan oleh seorang pria bernama Wang. Penduduk desa kemudian mengalami dilema antara membiarkan kura-kura itu pergi atau menyantapnya sebagai hidangan makanan. Namun karena keinginan banyak orang, kura-kura itu pun akhirnya disembelih dan dimakan pada suatu acara besar di desa tersebut. Ketika muncul penyakit yang menyebabkan mereka kerdil, para penduduk kemudian baru percaya bahwa itu sebagai kutukan atas pembunuhan kura-kura hitam tersebut. Kutukan itulah yang berimbas kepada anak-anak di desa Yangsi yang selanjutnya membuat tubuh mereka tidak berukuran normal. Saat ini jumlah penduduk Yangsi kian menyusut setiap tahunnya dan pada tahun 1997 sebuah teori menyatakan mereka menjadi kerdil karena tanah di desa Yangsi terkena paparan merkuri. Namun tidak dijelaskan secara detail dan ilmiah mengenai teori ini. Meskipun desa ini terlihat unik dan menarik untuk dijadikan tempat wisata, pemerintah Cina tidak mengizinkan orang asing untuk mengunjungi desa Yangsi. Dan selama bertahun-tahun, beberapa warga telah meninggalkan wilayah ini karena takut tertular kutukan manusia kerdil tersebut. Memakai masker telah menjadi kebiasaan baru setiap orang di masa pandemi COVID-19. Namun, jauh sebelum munculnya virus COVID ini, salah satu pulau di Jepang telah menuntut masyarakatnya untuk memakai masker seumur hidup mereka. Pulau tersebut adalah Pulau Miyakejima. Miyakejima merupakan sebuah pulau yang berada di Jepang dan diklaim sebagai desa paling berbahaya untuk ditinggali. Pulau ini memiliki sebuah gunung berapi aktif di bagian tengahnya yang disebut Gunung Oyama. Nah, gunung ini telah meletus selama beberapa kali sepanjang sejarah. Pada 14 Juli tahun 2000, gunung ini telah meletus dengan rangkaian letusan yang cukup besar. Tidak hanya mengeluarkan material vulkanik, gunung ini juga mengeluarkan gas sulfur oksida atau belerang dalam jumlah yang banyak. Karena kondisi yang semakin parah, 3.600 penduduk Pulau Miyakejima dievakuasi dari pulau itu untuk menghindari keracunan gas. Lalu pada tahun 2005, saat semua aktivitas Gunung Oyama telah berhenti dan situasi kembali stabil, warga Pulau Miyakejima diizinkan kembali ke daerah tersebut meski gas beracun masih seringkali mengancam. Namun mereka harus mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat. Seluruh warga, baik orang dewasa dan anak kecil, harus selalu membawa dan memakai masker agar terlindung dari paparan gas beracun. Lalu pertanyaannya, kenapa mereka masih mau tinggal di desa Miyakejima? Padahal sudah tahu kan tempat ini cukup berbahaya bagi kesehatan mereka. Jawabannya adalah pemerintah Jepang akan memberikan hadiah berupa uang bagi warganya yang tetap tinggal di pulau ini. Hal itulah yang kemudian menjadi alasan utama ribuan penduduk tersebut tetap bertahan di Pulau Miyakejima. Di samping memberi tunjangan hidup bagi warga di sana, pemerintah juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur, termasuk memberlakukan batasan umur di daerah tertentu. Sebuah kota kecil yang berada di semenanjung San Francisco, negara bagian California, Amerika Serikat, memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri karena kota ini lebih banyak dihuni orang-orang yang sudah mati daripada mereka yang masih hidup. Sejak tahun 1912, Colma telah menjadi rumah bagi 1,5 juta orang yang telah meninggal. Padahal di sana hanya ada 1.700 penduduk yang masih hidup. Kok bisa begitu ya?
Jadi ceritanya pada masa penambangan emas dan perdagangan, imigran dari seluruh dunia mendatangi kota San Francisco untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Sayangnya mereka justru datang dengan membawa virus penyakit dan banyak korban yang akhirnya berjatuhan. Tak hanya dianggap sebagai pembawa virus penyakit, imigran ini juga disebut-sebut sebagai pengambil tanah karena mereka telah membuat 27 pemakaman. Karena mereka dianggap pembawa virus berbahaya, pada tahun 1902 Dewan Pengawas Negara melarang melakukan penguburan lebih lanjut di dalam kota San Francisco dan memaksa mereka untuk melakukan pemakaman di lahan yang lebih besar seperti Laurel Hill dan Calvary Cemetery. Meski telah dilarang, para imigran tetap mempertahankan jasad yang telah dikubur di tempat asalnya, yaitu di 27 pemakaman yang telah mereka buat itu. Namun sejak tahun 1942 hanya tersisa 2 tempat pemakaman yang ada di San Francisco, yaitu The San Francisco National Cemetery dan Mission Dolores Cemetery. 4 dekade kemudian, Uskup Patrick Riordan memutuskan untuk membuat tempat pemakaman baru, yaitu di lembah desa Colma. Nah, sejak saat itulah lebih dari 150.000 mayat akhirnya dipindahkan dari San Francisco ke Colma. Desa kecil itu pun menjadi diberkati dan dinobatkan sebagai satu-satunya desa di dunia di mana jumlah orang mati lebih banyak daripada yang hidup. Perbandingannya adalah 1 orang hidup berbanding dengan 1.000 orang mati. Seperti yang sudah aku sebutkan di awal tadi ya, sebanyak 1,5 juta orang tidur dengan abadi di desa Colma ini. Dan sampai saat ini diperkirakan ada 75 jenazah yang dikirimkan di desa ini setiap harinya. Beberapa julukan juga diberikan untuk desa Colma ini seperti The City of the Silent, The City of Souls, atau The City of the Dead. Warga yang hidup pun tak merasa terganggu dengan keberadaan mayat-mayat ini. Nah, itu tadi cerita tentang beberapa desa yang aneh, beberapa desa yang unik. Bagaimana menurut kalian? Manakah desa yang paling unik? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.